Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan S dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi D4 Teknik Elektro kelas 02. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Dosen pengampu yaitu Muhammad Asriadi, SPD, MPD. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan atau urgensi dan tendensi pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu esensi penyelenggaraan PKN. Nah, esensi penyelenggaraan PKN ini ada etimologis. Nah, di mana etimologis ini adalah pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik akan secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Atau artian dari etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Dan yang kedua ada yuridisi. Nah, yuridisi ini adalah pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air kita, atau identitas nasional. Ya. Dan yang ketiga ada terminologis. Nah, terminologis ini yaitu program yang berhentikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Dan yang kedua yaitu tendensi pendidikan kewarganegaraan. Setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, atau nilai harus dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki keterampilan, kecerdasan baik untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai demokrasi konstitusional. Dan yang ketiga, poin ketiga yaitu kajian penyelenggaraan PKN. Kajian penyelenggaraan PKN ini ada tiga jenis, yaitu secara historis, dan yang kedua secara sosiologis, dan secara politis. Dan poin keempat yaitu keberlangsungan PKN. Nah, keberlangsungan PKN ini yaitu di mana dinamikanya itu pendidikan kewarganegaraan atau PKN senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah setara tantangan kehidupan bangsa dan negara tantangan. Dan PKN Indonesia untuk masa depan yang sangat cerah ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, yaitu eksistensi konstitusi negara dan tuntunan dinamika pembangunan berbangsa dan bernegara. Nah, kita masuk di pertemuan kedua atau materi yang kedua, yaitu identitas nasional, konsep dan urgensi. Yang pertama, poin pertama, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari ciri, sedangkan nasional merujuk pada kelompok-kelompok tersebut, tujuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bangsa, dan lain. Atau identitas nasional dalam kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara
Indonesia dan lambang Garuda Pancasila. Baik, poin kedua ada dalam konteks PKN. Identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dan yang poin ketiga, identitas nasional Indonesia menuju pada identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan. Dan poin keempat adalah bendera, bahasa, dan lambang serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan ciri khas di Indonesia atau identitas nasional bangsa Indonesia yang telah diatur oleh Undang-Undang dalam Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantuan, kepedulian, dan lain-lain. Dan poin kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari di mayoritas masyarakat, atau perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, dan tidak jujur, malas, dan kebiasaan merokok di tempat umum, dan sering membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan tantangan dalam dinamika dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Asumradi Azhar atau Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena satu, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, kedua, adanya liberalisme politik, dan ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan keempat atau materi keempat, yaitu integrasi nasional, konsep dan urgensi, atau integrasi nasional, konsep dan urgensi integrasi nasional. Poin pertama yaitu integrasi manusia merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi suatu nation atau bangsa. Dan atau kita bisa maksudkan dengan pengertian kalau jadi jika diartikan kesimpulan integrasi nasional yaitu proses persatuan wilayah di suatu negara yang mana di dalamnya memiliki berbagai perbedaan, atau perbedaan itu berupa bahasa, budaya, suku, agama, ras, serta faktor kebangsaan lain. Dan poin kedua itu konsep dan urgensi integrasi nasional adalah urgensi integrasi nasional yakni untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama
atau membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta menguatkan identitas nasional. Dengan adanya integrasi nasional, maka sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh. Baik, kita langsung masuk ke pertemuan kelima, yaitu integrasi nasional, dinamika dan tantangan negara dan tantangan integrasi nasional. Nah, kita singkat aja karena kita dibatasi oleh waktu. Langsung saja, pertama, dinamika integrasi nasional Indonesia. Nah, terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, ada peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis, yaitu A. Integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dan poin kedua yaitu tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi dan datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Kita bisa lihat materinya yang selanjutnya. Dan langsung saja, di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikatakan dengan aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baik, materi yang keenam atau pertemuan keenam yaitu konstitusi negara, konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dan poin pertama yaitu konstitusi merupakan perangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijelaskan. Atau konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentuk pada pemerintahan negara, biasanya di sebagai dokumen tertulis. Adapun sifat konstitusi yaitu pertama fleksibel, dan yang kedua rigid. Poin yang ketiga yaitu fungsi konstitusi. Ada landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi warga. Dan keempat, sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Historis perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berjalan pada penyusunan konstitusi negara. Sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Politik, undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Baik, pertemuan langsung saja pertemuan ketujuh yaitu konstitusi negara Indonesia, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Poin pertama yaitu dinamika konstitusi negara Republik Indonesia. Kita langsung saja singkat karena dibatasi oleh waktu. Undang-Undang NRI 1945 sampai konstitusi REIS 1949 atau 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950 sampai UUDS 1950 atau 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1950, dan sampai Undang-Undang UUD NRI 1945 atau Orde Lama 5 Juni 1959 sampai 1965, dan UUD NRI 1945 sampai Orde Baru yaitu 1966 dan sampai 1998. Langsung saja kita singkat. Adapun perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan
MPR, yaitu yakni A. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, dan kedua perubahan kedua pada sidang tahun MPR 2000, dan ketiga adalah perubahan ketiga pada sidang tahun MPR 2001, dan keempat ada perubahan keempat pada sidang tahun MPR 2002. Mungkin dari saya, bila ada salah pengucapan mohon dimaafkan, karena itu adalah kelemahan saya, dan jika ada baik didengarkan oleh teman-teman atau semuanya, itu datanya dari Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.